Ternyata sudah habis. Ternyata saat ini tadi kita udah bahas hospitality ya, kemudian service excellent, terus kenapa service excellent itu penting, kemudian pencapaian CSI. Nanti kalau misalnya mau ditanya di belakang boleh bertanya, nanti kita coba untuk menjawab. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Sari. Oke, terima kasih Miss Tia atas waktunya untuk menjelaskan mengenai tadi apa ya, service excellent ya. Ada pengukuran CSI, terus pengukuran SPM juga tiap tahunnya di MRT Jakarta ya. Dan kita tahu nih, service excellent itu ditujukan buat siapa sih? Oke, ditujukan buat siapa sih? Pasti untuk customer ya. Oke, untuk customer. Nah, kalau customer sendiri artinya apa? Boleh kita lihat di sini. Siapa sih customer? Ya, mungkin Bapak Ibu udah paham semuanya ya yang ada di sini. Customer tuh apa aja, siapa ya. Tapi kalau menurut MRT Jakarta, kami menyepakati bahwa yang namanya customer itu sesuai apa yang disebutkan oleh Bapak Sam Wilson. Ya, dia adalah salah satu pendiri retail supermarket terbesar di Amerika Serikat ya, Walmart. Ya, menurut beliau yang namanya customer itu adalah hanya ada satu bos ya, namanya customer. Ya, dia bisa memecat semua ya yang ada di perusahaan itu, dari komisaris, direksi sampai yang paling bawah. Ya, gampangnya ya, tinggal pindahkan saja uang ke tempat lain, selesai ya. Sama halnya, jadi dalam konteks bisnis jelas sekali ya, sama halnya dengan PT MRT Jakarta ya, meskipun kami perusahaan yang bersubsidi ya, yang masih minta subsidi dari Pemprov gitu ya, tapi kami sangat bergantung sekali sama customer kami. Kalau nggak ada lagi yang mau naik MRT Jakarta gitu karena pelayanannya payah ya, tempatnya kotor ya, petugasnya judes gitu ya, pasti nggak akan ada yang mau naik ya Bapak Ibu ya. Ya, yang dipastikan yang dipecat siapa? Nggak cuma saya, tapi dari komisaris, direksi sampai yang paling bawah ya habis sudah gitu ya. Jadi terkait dengan hal itu kita harus tahu nih, yang namanya customer ternyata dibagi 2 kategori ya. Oke, kita lihat di sini. Ada yang namanya external customer. Ya, external customer itu yang biasanya kita sebut biasa sebagai pelanggan, ya. Lalu ada masyarakat sekitar juga, lembaga atau instansi ya di luar ya, itu juga customernya kita. Dan ternyata ada yang sebutan lain nih, internal customer. Ya, siapa sih internal customer itu? Internal customer itu rekan kerja kita sendiri, ya, atasan kita. Vendor atau mitra kerja yang bekerja sama dengan perusahaan kita, itu disebut customer juga. Jadi kita harus menganggap mereka customer yang harus kita berikan service excellent ya. Untuk eksternal dan internal itu agak sedikit berbeda. Kalau untuk eksternal, mereka itu membutuhkan kualitas layanan dari kita. Tapi kalau untuk internal, mereka membutuhkan kualitas kerja atau kinerja dan perilaku positif dari kita ya. Jadi kalau suatu perusahaan ternyata nih ya, yang namanya karyawannya nggak perform gitu ya, kerja males-malesan ya, proses bisnis pasti terganggu dong ya Bapak Ibu ya. Proses bisnis terganggu, yang terganggu apa juga operasionalnya ya, jatuh ke customer atau ke pelanggannya ya, ke pelayanannya ya, yang lama-lama nanti pelayanan atau pengukuran dari SPM yang dilakukan tahunan akan terus menurun. Pelanggan akan pergi ke tempat yang lain. Ya, kita nggak mau ada hal tersebut nih di MRT Jakarta. Makanya kita selalu menjaga servis kita untuk menjadi lebih baik di tiap-tiap tahunnya ya. Dan kita selalu memberikan inovasi-inovasi tambahan gitu di tiap tahunnya. Jadi ternyata tingkat kepuasan dan loyalitas customer ya, eksternal maupun internal itu berbanding sama ya, berbanding lurus ya, untuk menunjang keberlangsungan bisnis suatu perusahaan. Ya. Pernah nggak sih customer komplain? Ya sering, pasti. Di MRT Jakarta juga sama, sering customer komplain ya. Baik yang direct komplain ke teman-teman frontliner gitu ya, ke teman-teman security,
ke teman-teman facility care, ada juga yang melalui sosial media maupun call center, dan itu pastinya nanti akan kita tanggapi ya dengan cara yang nanti kita sebutkan di materi ini. Tapi kalian tahu nggak kenapa customer komplain? Mungkin ada yang tahu. Nah, kebetulan ini ya nanti ada satu kuis ya Bu ya. Mungkin bisa dilempar ke teman-teman yang online di acara ini ya. Pertanyaan yang paling cepat atau jawaban yang paling cepat itu yang akan mendapatkan gift atau souvenir dari MRT Jakarta. Oke, silakan bagi yang online untuk menjawab di komen ya Bu ya, komen Zoom. Oke. Mau izin balik Ibu, apakah mau raise hand paling cepat atau mau di komen? Di komen aja dulu, nanti raise hand abis ini ya, Bapak Ibu. Komen nanti yang dipilih dari Ibu ya. Betul, baik. Ada 3 hadiah yang sudah disiapkan. Ada 3 hadiah untuk di Zoom ya. Betul. 3 hadiah untuk di Zoom. 3-nya di lokasi tempat ya, di sini. Ya, oke. Yang pertama, mengapa pelanggan itu komplain? Yang pertama, pelayanan yang tidak sesuai, lambat atau tidak konsisten. Sama aja kalau kita beli makanan di restoran ya. Aduh, udah mana lapar ya, datangnya 30 menit, pas dicoba, alot nggak bisa digigit, rasanya hambar ya, udah keburu nggak lapar lagi ya. Itu yang pasti menyebabkan komplain dari pelanggan. Yang kedua, sikap atau perilaku buruk dari petugas ya. Yang mana udah lama nungguin makanannya, petugasnya jutek ya, mukanya kita tanya, ini menu mana aja yang rekomendasi? Dia jawab, ya silakan dipilih aja Bapak Ibu, itu di situ ada tulisannya. Aduh, makin kita mau keluar dari restoran tersebut ya, karena udah nggak mood makan, udah nggak mood ngeliat petugasnya juga ya. Adanya emosi ya di restoran, bukannya untuk makan mengenyangkan perut. Yang berikutnya adalah petugas kurang menguasai product knowledge. Nah, nanti Bapak dan Ibu pasti akan mengukur sarana dan prasarana ya di angkutan kapal. Hal ini juga yang kita tekankan kepada teman-teman frontliner di lapangan, teman-teman security, teman-teman facility care, bahwa mereka itu wajib menguasai product knowledge yang ada di MRT Jakarta yang biasanya ditanyakan dari penumpang gitu ya. Oke, kalau nggak tahu, nggak boleh jawab nggak tahu ya. Itu adalah tidak tahu, itu adalah bahasa yang haram yang diucapkan di dunia jasa atau hospitality ya. Jadi kalau nggak tahu ya tanyakan ke teman yang lebih tahu. Oke. Oke, next. Boleh dibantu Mas? Oke, next. Buruknya kualitas produk atau fasilitas yang tersedia. Misalkan nih, waduh datang ke MRT Jakarta, pas ngelihat toiletnya, ya ampun kotor, bau ya, tisu toilet nggak ada ya. Itu. Jadi kalau di suatu tempat biasanya toilet itu dijadikan tolak ukur di mana tempat tersebut nyaman. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau udah ke suatu tempat toiletnya jorok, nih pasti nih pelayanannya juga amburadul nih gitu ya. Padahal belum tentu ya. Jadi kita menekankan bahwa kualitas produk atau fasilitas itu harus unggul, dan nanti teman-teman SPM di sini wajib mengecek secara detail ya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kapal. Betul ya Ibu ya, di dalam kapal itu menunjang dan sesuai dengan standar apa yang digariskan dari poin-poin SPM. Oke, yang berikutnya adalah memberikan respon atau solusi yang kurang tepat atas kebutuhan pelanggan. Ya, next. Oke. Dan kebijakan atau prosedur yang kurang dikomunikasikan dengan cara yang efektif. Ya, ini contohnya adalah ada penumpang yang misalkan ngerokok ya di kapal gitu. Tapi ternyata nggak ada tuh yang namanya prosedur atau informasi yang tertera di badan kapal gitu ya, atau di area kapalnya ya. Tidak ada sign informasi gitu, tidak ada mungkin passenger announcement gitu ya, atau tidak ada banner yang menyatakan bahwa dilarang merokok ya. Dia ditegur, dia pasti marah, dia pasti komplain. Loh, nggak ada kok informasi di sini
nggak ada kok petugas yang menginformasikan di sini nggak boleh ngerokok, nggak ada itu tempelan informasi mengenai dilarang merokok ya. Jadi ini kita harus dukung juga ya mengenai kebijakan-kebijakan tersebut yang selaras dengan aturan-aturan yang diberikan ke pelanggan maupun di perusahaan kita. Oke, next. Nah, ini dia. Ini adalah MRT Jakarta tuh punya way atau teknik sendiri ya, bagaimana kita menangani komplain penumpang ya. Kalau kita sebut penumpang ya, bukan pelanggan ya, penumpang. Itu ada teknik yang namanya LAS ya. LAS L-nya itu adalah listen ya, dengarkan dengan penuh perhatian ya, jangan ditimpali lagi, dia lagi ngomong, lagi menggebu-gebu ya, lagi marah-marah, terus kita ajak ngomong di tengah-tengah, pasti tambah marah ya. Yang berikutnya adalah apologize dan empathize ya, itu mohon maaf ya, dan tunjukkan empati kepada penumpang yang memberikan komplain. Yang berikutnya adalah S. S itu lebih kepada solution ya, kita memberikan solusi apa yang disampaikan atau apa yang diunek-unekan dari pelanggan kita atau penumpang kita. Yang terakhir, wajib kita memberikan magic word-nya, thanks dan appreciation kepada penumpang yang telah memberikan kritik membangun untuk membuat MRT Jakarta atau badan usaha lain ya, instansi lain lebih maju dari yang sebelumnya. Nah, ini mungkin sedikit studi kasus ya. Terjadi kebetulan di stasiun saya sendiri di Blok MBCA sekitar akhir tahun kemarin di Desember. Jadi Blok MBCA itu sejak Desember mengubah alur penumpang menjadi satu alur. Yang tadinya orang-orang itu bisa keluar masuk ya, tap in tap out di sisi utara, karena di sisi utara itu paling dekat tuh dengan plaza, dengan tempat-tempat viral gitu ya. Terus dengan tempat-tempat vital, ada taman literasi gitu ya, ada Blok M Square gitu ya. Tapi mulai Desember ini nggak seperti itu. Jadi di sisi utara hanya untuk area masuk aja, di sisi selatan hanya untuk keluar ya. Terus orang-orang langsung dari nol komplainnya ya, itu di hari pertama sampai minggu pertama melonjak sampai ratusan orang. Ya hanya direct komplain ya, maki-maki petugasnya ya, terutama teman-teman frontliner yang ada di lapangan ya, yang kena gitu ya. Tapi juga maki-maki di sosial media, maki-maki juga di call center gitu ya. Nah, kita dengarkan dulu nih ya, dengarkan dulu unek-uneknya gitu. Aduh mbak, kenapa sih mesti diubah kayak gini gitu kan ya. Kemarin saya bisa keluar dari situ tuh, cepat dari situ. Sekarang lewat sini, harus muter jauh, jalan kaki, capek. Ya, kita dengarkan, oke, berarti titik poinnya adalah dia capek. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, akhirnya kita dengarkan, oke, baik, kita dengarkan, kita berikan permintaan maaf karena memang ini sudah jalankan dan sudah diukur ya, karena kami punya tolak ukur juga dari sisi kenyamanan ya, aksesibilitas yang lebih lancar gitu ya. Tapi kita juga akan memberikan solusi. Namun solusinya nggak pada saat itu juga. Kita olah gitu ya, apa sih yang diinginkan penumpang gitu. Terus jangan lupa kita juga mengucapkan terima kasih untuk meredam amarah atau emosi dari penumpang gitu. Oke, dia capek, kita olah tuh. Oke, kalau dia capek berarti dia butuh tempat istirahat ya. Akhirnya kita berikan kursi panjang di sekitar jalur, mereka harus putar balik ya. Jadi pada saat ada orang bilang capek ya, nanti kita arahkan ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa istirahat dulu di kursi yang telah kita sediakan di area barat ya. Kebetulan di sana unpaid area, Bapak Ibu bisa makan dan minum dulu gitu, lalu melanjutkan perjalanannya gitu ya. Lalu untuk teman-teman prioritas ya, kan kalau muter balik jalur ya, ibu udah hamil gede banget gitu, suruh jalan jauh, takutnya brojol di jalan gitu ya, lahiran di jalan gitu. Atau ada yang lansia atau renta gitu ya, yang harus putar balik, jalannya tertatih-tatih ya. Nah, itu kita pikirkan gimana caranya. Oke,
bagi teman-teman prioritas itu tetap bisa keluar lewat jalur utara dengan dibantu frontliner kami untuk tap out di jalur utara. Jadi kami selalu memberikan solusi kemudahan ya, kemudahan salah satu poin SLA dari SPM kita ya, kemudahan itu bagi para penumpang gitu ya. Prioritas kita perbolehkan lewat sisi utara, tapi keluarganya tetap lewat selatan ya, nggak ngikutin di belakangnya juga gitu. Nanti adanya makin panjang ke belakang, penumpang yang lain ikut-ikutan gitu. Oke. Ya, ini kita udah masuk ke bagian yang lain sebenarnya ya. Tapi kita overview dulu nih. Tadi kita sudah membahas tentang pelanggan, tentang service excellent ya. Kedua hal atau pengetahuan tersebut tidak akan cukup kalau kita nggak tahu gimana tata cara komunikasi yang baik. Gimana sih kita mengelola keramah tamahan kepada penumpang, terus bagaimana kita berkomunikasi yang baik pada saat ada penumpang yang marah-marah gitu. Kita memberikan empati ya. Interaksi kepada penumpang itu kita butuh yang namanya skill komunikasi yang efektif ya. Seberapa pentingnya komunikasi menurut kalian atau menurut Anda? Ya, oke. Nah, ini salah satu dari pertanyaan yang berikutnya untuk yang online. Silakan dijawab ya. Seberapa pentingnya komunikasi menurut Anda? Ya, silakan dijawab. Sembari saya memberikan studi kasus juga ya mengenai pentingnya komunikasi di PT MRT Jakarta sendiri. Ini saya berikan contoh, kemarin mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada kren yang jatuh tuh tahun lalu ya, dari Kejagung ke area trek kita. Ya, itu dampaknya cukup serius karena sampai tutup operasional setengah hari ya. Baru kita operasional lagi besok atau esok harinya. Ya, jadi saat itu ada kren yang jatuh dari proyeknya Kejagung milik Utama Karya. Ya, itu mengenai bodi kereta pada saat kereta sedang berjalan di area trek. Ya, otomatis ya ada sinyal yang disampaikan ke OSISI, sinyal komunikasi yang disampaikan ke OSISI atau pusat pengendali. Ya, terjadi putus aliran listrik, otomatis kalau listriknya putus ya berarti kereta nggak bisa jalan. Ya, di satu jalur itu nggak bisa jalan. Ya, kereta kami langsung emergency brake. Ya, berhenti mendadak di tengah-tengah jalur gitu ya. Masinis menginformasikan ke pusat kendali, dari pusat kendali menginformasikan ke seluruh stakeholder ya, komisaris, direksi sampai ke area stasiun. Nah, dari area stasiun juga menginformasikan kepada seluruh penumpang ya bahwa MRT Jakarta tidak dapat beroperasi ya karena kejadian tersebut. Ya, jadi penumpang diharapkan untuk segera keluar, ya kami evakuasi ke titik kumpul dan kami pastikan semua penumpang itu dalam kondisi yang aman, selamat, ya tidak ada yang cedera. Ya, itu fungsinya komunikasi dari berbagai macam sisi pada saat kondisi emergensi. Ya, setelah itu dari sisi stasiun juga menginformasikan bahwa penumpang nih yang udah bayar tiket, saya udah bayar tiket tadi, terus saya nggak bisa naik MRT gitu. Terus ini tiketnya, uangnya gimana? Itu bisa kita kembalikan, ya. Jadi dari tim stasiun menginformasikan kepada penumpang bisa di-refund kok, ya, sampai jangka waktunya 1 minggu ke depan, gitu. Ya, tinggal menunjukkan bukti ya pembelian tiket pada hari tersebut, gitu. Jadi MRT Jakarta pada saat itu dari jam 5 sore sampai operasional tutup itu nggak buka sama sekali karena jalur treknya itu tidak bisa buat dilalui. Ya, otomatis semua tuh masinis memberhentikan keretanya di stasiun terdekat untuk semuanya dievakuasi. Ya, itu menurut kami pentingnya komunikasi. Ya, jadi kami mengutamakan keamanan, keselamatan ya untuk penumpang. Jadi kita memastikan semua nyawa nih penumpang dan semua nyawa karyawan juga aman dan selamat pada saat kondisi emergensi. Boleh next, Mas? Ya, berikutnya
Definisi komunikasi. Definisi komunikasi ini ada menurut Harold Laswell ya. Itu adalah komunikasi adalah di mana pesan disampaikan ya melalui saluran dari komunikator ya. Ingat, pihak pertama adalah komunikator, pihak kedua adalah komunikan. Pesan disampaikan melalui saluran dari komunikator ke komunikan, dan itu harus ada feedback atau respon atau efeknya ya. Pesan ini ada dua jenis, verbal sama non verbal. Nah, verbal itu yang udah biasa kalian lakukan, ngetik ya, nulis gitu ya, ngomong gitu ya, berbicara sama rekan gitu ya, itu yang sudah biasa dilakukan. Nah, kalau untuk yang non verbal ini nanti saya tunjukkan mungkin ya, mungkin bisa dibantu. Oke, ini adalah contoh dari wajah-wajahnya MRT Jakarta. Silakan Mbak Ayu, Mas Nanda ya, Mas Nanda silakan naik ke, boleh? Boleh. Untuk materinya mungkin boleh di close, boleh diperlihatkan untuk teman-teman kita frontliner dari MRT Jakarta. Silakan. Silakan. Ada Mbak Ayu, Mas Nanda, silakan naik sebelah sini. Oke, silakan. Oke, silakan sini dulu untuk Mas Nanda. Nah, Bapak Ibu sekalian yang online maupun yang ada di ruangan ya, saya sebutkan nih, ini kebetulan nih wajah-wajahnya MRT Jakarta, mereka yang mewakili nih ya MRT Jakarta. Enak ya? Seger ya Pak? Bisa dilihat Pak, nggak bisa boleh dibawa pulang Pak. Kalau dibawa pulang harus izin dulu sama orang tuanya ya Pak ya. Senyum-senyum ya bapaknya ya. Oke, ini ada Mbak Ayu, bisa dilihat ya. Ini contoh yang kebetulan kita nggak bawa contoh yang nggak pakai kerudung ya, gitu ya. Di tempat kami juga ada contoh yang nggak pakai kerudung, itu wajib di kroisang. Ya, kalau rambutnya panjang wajib di kroisang ya. Kalau rambutnya pendek itu wajib lebih rapih ya, tidak menutupi area muka. Nah, ini contoh untuk yang wanitanya. Cantik ya? Cantik pasti. Senyumnya manis ya? Oke, manis. Malu Mbak Ayunya ya. Oke, nah kerudungnya rapi ya, pakaiannya bersih, wangi loh nih. Wangi banget. Wangi apa kamu? Oke, ini wangi, pakai nemtek juga ya, sepatunya juga rapi. Oke, dan untuk yang laki-lakinya ganteng ya, ibu-ibu ganteng ya, gitu. Mas Nanda. Ini juga lihat, rambutnya rapi, on point banget loh ya, rambutnya ya, oke ya, mukanya rapi. Nah, untuk laki-laki itu nggak boleh ada jambang kumis. Jadi kalau ada sedikit-sedikit jambang sama kumis, itu wajib dicukur. Ya, cukur ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ngeliat nih awak-awak kapal tuh brewokan segala macem ya, kalau masuk ke dalam es, cukur di tempat ya. Bawa cukuran, suruh cukur di tempat gitu. Betul. Bisa dicukur di sini Pak. Ya, baik. Nah, ini untuk contoh prianya ya, pakaian rapih, wangi ya, boleh menggunakan jam tangan ya. Jam tangan ukurannya juga disesuaikan ya, yang nggak segede jam dinding ya Bapak Ibu ya. Jadi tameng kalau segede jam dinding ya. Jam tangan cukup ukurannya seperti ini. Lalu sepatunya juga rapi, bersih dan warna hitam ya. Gestur juga membuat poin lebih ya pada saat berkomunikasi dengan penumpang ya. Mungkin nanti saya akan menyampaikan ya, yang namanya nanti materinya baru kita adakan lagi, tapi saya sampaikan secara lisan dulu ya Pak. Ada teori, ada namanya 3V itu ya. Itu ada ada visual, ada vokal, ada verbal ya. Visual itu nilainya ya menurut studi yang sudah dilakukan ya, visual itu menentukan poin paling tinggi, persentase paling tinggi dalam komunikasi. Nah, kalau Bapak Ibu udah ngelihat, wah bentukannya gini nih,
cantik, ramah, ganteng ya, wangi gitu ya. Pasti poin pentingnya, wah ini udah oke deh 50% gitu ya. Tapi kalau bajunya acak-acakan, aduh, bau gitu ya. Ya, terus mukanya ngantuk atau mukanya cemberut terus ya. Poinnya pasti akan berkurang untuk kita niat berbicara atau komunikasi yang lebih baik kepada lawan bicara atau komunikan gitu ya. Jadi visual itu menentukan hal berikutnya ya, vokal dan verbal itu. Nah, kalau untuk visual di MRT Jakarta sendiri itu ada contoh gestur mengenai salam ya. Nanti saya minta ada yang tunjuk tangan, boleh yang berani ke sini untuk memberikan salam juga. Contohnya bisa berbarengan dengan frontliner kami ya. Contoh salam dari MRT Jakarta, silakan ditunjukkan cara salamnya. Ya, ini adalah salam yang digunakan MRT Jakarta ya, namaste. Ini salah satu salam legendaris di Asia Tenggara sebenarnya ya, yang menunjukkan keramah tamahan ya, yang kita pergunakan juga di MRT Jakarta. Oke, lalu ada cara untuk menunjuk arah ya, menunjuk arah. Misalkan arah, saya nanya toilet sebelah mana? Sebelah sana. Silakan. Toilet sebelah mana? Iya, oke, open palm ya. Nggak boleh yang namanya nih jempol ya. Silakan Bapak ya. Monggo gitu ya. Boleh nih kalau di keraton ya, tapi kalau di pelayanan nggak boleh. Apalagi nih, tuh Pak. Toiletnya sebelah sana Pak ya, ngajak berantem ya, ngajak bulet ini namanya nih ya, bukannya seneng malah ayo Pak kita selesaikan aja di bawah sekalian gitu ya. Jadi untuk mengarahkan petunjuk sebelah kanan open palm dengan tangan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri gimana? Silakan ya, sebelah kiri bisa dengan satu tangan atau yang lebih baik dengan dua tangan seperti ini ya, itu lebih ramah ya kepada penumpang. Oke, yang berikutnya kalau misalkan ada yang saya mau ngambil barang jadi susah, apa ya, gak apa-apa deh, ID saya aja yang jatuh. Jadi ini ada barang jatuh, ini barang penumpang tuk jatuh ya. Nah, nih petugas nih ada yang mau ngambil nih, ya silakan Anda dikasih tahu cara mengambilnya. Oke ya, contohnya seperti ini ya, nggak jongkok ya Bapak Ibu, mohon maaf nih, nggak jongkok seperti ini ya ngambilnya ya, kayak di kamar mandi ya. Contohnya dengan cara seperti ini ya, silakan berdiri ya, baru nanti dikembalikan kepada penumpang yang menjatuhkan barang gitu. Oke, mungkin boleh silakan. Siapa yang mau maju ke depan? Ada hadiah loh. Ah iya boleh, Ibu silakan. Ibu dengan Ibu siapa? Ya silakan Ibu. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu silakan untuk mic-nya. Ibu Widya, oke. Ya, kami mau minta Ibu untuk menunjukkan gimana sih caranya memberikan pelayanan yang baik ya kepada customer itu kan tadi ada eksternal, ada internal ya, bisa rekan kerja, bisa ke pelanggan gitu ya, dengan cara salam namaste, tapi harus dengan vokal yang semangat. Nanti saya ajarkan ya untuk vokalnya. Silakan. Oke, misalkan ucapkan selamat pagi Bapak Direktur. Oke, silakan. Pakai gerakan yang tadi namaste. Namaste. Oke, ayo silakan Ibu. Selamat pagi Bapak Direktur. Oke, ada yang kurang satu. Senyumnya. Jadi kita punya namanya teori 363 ya, 3 senti kiri, 3 senti kanan selama 6 detik. Jangan begini. Cepat ya, kecepatan ya. Baru 1 detik gitu ya. Ya, jadi kenapa harus 6 detik ya? Itu berarti senyum kita tulus ya. Agak lama ya. 6 detik ya, tapi jangan sampai 10 detik kelamaan ya, dikira kering. Betul. Silakan diulang lagi ya Bu Widya. Oke.
Selamat pagi, Ibu. Iya, oke. Udah oke betul? Oke, tepuk tangan buat yang lainnya, silakan Ibu Tia untuk hadiahnya. Ini ada jaket, bagus loh, saya aja nggak punya, dari MRT Jakarta. Oke, boleh di foto terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Widya. Oke, ya nanti yang online juga ada hadiah yang kurang lebih sama, ya. Oke, terima kasih Bu Widya untuk simulasinya ya role play-nya. Dan berikutnya kami akan menginformasikan mengenai bagaimana sih vokal yang baik. Tadi kan saya bilang untuk visualnya udah ada nih ya, gesturnya udah baik gitu, cara nunjuknya udah baik. Namun ternyata vokalnya masih belum, karena belum ada senyum, belum ada semangat gitu ya. Vokal itu yang digunakan ada dua. Ya, yang pertama menunjukkan antusias ya, mungkin adik-adik dari frontliner ya, silakan duduk terlebih dahulu karena saya akan melanjutkan untuk sesi dari paparannya. Terima kasih Mbak Ayu, Mas Nandya, tepuk tangan buat keduanya. Ya, silakan Mas, minta tolong di display dulu. Oke, next. Minta tolong di. Oke, ini tadi sudah ya. Oke, next dulu. Bisa. Contohnya juga sudah ya, contoh aslinya juga sudah. Visual performance grooming ini untuk wanita yang pakai croissant, yang kerudung, pakai kerudung diikat ke belakang. Oke, next. Nah, ini untuk prianya. Kalau tadi Nanda nggak pakai kacamata, kalau yang ini pakai kacamata ya. Diperbolehkan dengan jenis kacamata maksimal yang seperti ini ya. Tidak boleh yang bentuknya bulat atau yang bentuknya yang kekinian lah zaman sekarang gitu, atau yang bergerigi-gerigi gitu juga nggak boleh ya. Gitu ya, Oke, next. Ya, ini dia. Ini yang tadi kita sebutkan ya, komunikasi nonverbal atau visual. Harus postur berdirinya harus dengan postur yang baik ya, nggak boleh yang begini. Oke, kalau saya bilang ngengsong kakinya gitu ya, kalau saat berbicara sama orang ya, itu tidak boleh. Jadi gesturnya harus gestur siap ya. Lalu gerakan tangannya juga yang baik juga. Anggukan kepala atau nod itu hanya 90 derajat, jangan sampai 180 apalagi 360 derajat ya. Joget namanya kalau 360 derajat. Oke. Yang berikutnya, eye contact. Jadi saat berbicara dengan orang atau dengan misalkan dengan awak kapal yang sedang dilakukan pengukuran SPM, itu matanya jangan kemana-mana, mentang-mentang yang sebelah kiri ada yang cantik gitu ya, yang di depan si awaknya kamunya ngelihat atau bapak ibunya ngelihat yang sebelah kiri gitu ya, ya satu sebelah kiri satunya ke depan gitu. Ya, diatur. Jadi harus wajib eye contact saat berbicara dengan lawan bicara atau komunikan. Ya, vokal nada itu ada nada do re mi fa sol la si do gitu ya, agak bagus ya suara saya ya gitu untuk nyanyi ya. Di nada mi itu adalah nada yang dipergunakan untuk tadi Mbak Widya ya, mengucapkan salam, mengucapkan magic word ya, dengan senang hati gitu ya, terima kasih atas kunjungannya gitu, nanti datang lagi ya, semangat ya gitu ya. Itu adalah di nada mi, lebih tinggi ya, lebih semangat, antusias. Tapi kalau di nada re itu dipergunakan untuk dipergunakan untuk kita menyampaikan empati atau mendengarkan komplain dari penumpang ya, dengan komplain dari penumpang atau keluh kesah penumpang ya. Intonasi itu penting ya, beat, tempo atau titik koma lah ya, kayak misalkan gini, mohon maaf ibu atas ketidaknyamanannya, jangan gini, mohon maaf ibu atas ketidaknyamanannya, ya nggak enak ya bapak ibu didengar ya, kayak baca buku gitu ya. Jadi betul pakai emoji betul ya, bapak sangat sosial media sekali. Ya, oke. Intonasi, jadi titik, koma, beat, tempo itu harus sesuai ya, tanda baca juga harus sesuai ya. Apakah nanya, apakah memberikan teguran itu juga harus tepat
ya, jangan sampai tidak ya. Oke, yang berikutnya artikulasi itu adalah penyebutan setiap kata harus jelas, A, B, C, D-nya harus jelas. Izin 3 menit nih. Baik, tidak apa-apa. Oke, pemilihan kata yang terakhir itu nggak boleh pakai singkatan-singkatan ya. Kayak misalkan di tempat kami ada namanya PSD ya, passenger sliding door gitu. Bapak nggak boleh nyender di PSD. Apa itu PSD? Nggak tahu ya, itu ya. Jadi nggak boleh pakai singkatan ya. Bapak nggak boleh bersender di pintu peron. Jadi penumpang paham ya mengenai hal tersebut. Oke, next silakan. Ya, hambatan komunikasi ini banyak macamnya ya, dari fisik maupun non fisik. Contohnya lingkungan tuh ada suara yang berdengung gitu ya, cahaya suhu, keterbatasan fisik ya, gangguan fisik, ada juga gangguan pada saluran komunikasi, misalkan sinyalnya nggak ada, pulsanya habis misalkan gitu. Untuk hambatan non fisik sendiri itu ada contohnya perbedaan bahasa ya, satunya bahasa Cina, satunya bahasa Sunda yang nggak nyambung pasti pada saat berbicara, nggak ada pesan yang tersampaikan. Lalu gangguan emosional gitu ya, pada saat ada orang marah-marah terus kita ngajak ngobrol, nggak akan nyambung juga karena dia lagi meluap-luap. Sampai tenang dulu baru kita ajak bicara. Dan lain-lainnya ada keterbatasan pengetahuan, kejelasan kecepatan, dan menyampaikan pesan. Oke, silakan. Oke, ini teknik menyampaikan saran dan kritik ya. Positive feedback dari kami sebutnya sebagai metode burger atau metode sandwich. Ada roti, ada daging, ada roti. Ya, rotinya itu adalah positive feedback atau pujian. Dagingnya itu adalah bentuknya kritik, ya, kritik yang membangun dan harapan yang disampaikan. Yang terakhir adalah pujian lagi nih, positive feedback lagi, ya, yang disampaikan untuk memberi informasi ya, memberi informasi, motivasi gitu ya, dan rencana perbaikan ke depan. Oke, di sini saya mau minta yang berani mungkin, silakan maju 2 orang yang berani. Nggak boleh lagi Ibu. Yang lainnya dong, masih ada jaket 2 lagi. Ayo silakan. Panitia juga boleh, kalau yang lainnya nggak mau panitia juga boleh. Ayo silakan sini, boleh. Satu lagi? Ayo satu lagi. Ayo. Nah, selamat sore Bapak. Iya. Selamat sore Bapak. Namaste. Oke, silakan Mas ditutup untuk slide-nya. Kita fokus kepada, boleh mic-nya dulu Ibu. Ya, silakan satu-satu. Silakan Bapak. Mohon maaf. Silakan. Oke, dengan Bapak sebelah kanan saya. Irfan. Bapak Irfan. Oke, dengan Bapak Rifki. Ini nyala nggak Bu ya? Nyala Bu? Nyala, oke. Dan aja. Oh. Oke. Cek. Oke, Bapak Irfan dan Bapak Rifki ya. Saya akan mengajarkan yang namanya metode burger atau metode sandwich ya, yang kita pergunakan untuk mengungkapkan umpan balik secara positif kepada lawan bicara ya. Jadi Bapak nanti menginformasikan nih, ini ceritanya awak kapal ya, yang diukur dari teman-teman SPM gitu ya. Bagian atasnya itu rotinya ya, yang harus Bapak sampaikan adalah ujian dulu nih ya, mengenai laporan lah ya, laporan yang udah dikirimkan. Oke, gini, terima kasih Bapak Rifki ya, atas laporan yang sudah dikirimkan ke pihak kami ya, sesuai dengan deadline nih gitu ya. Laporan temuan dari hasil SPM bulan Juni ini gitu ya. Alangkah baiknya ya di bulan depan ya, untuk temuan diberikan dokumentasi dengan timestamp. Jadi penyelesaian atau closingannya bisa kita lihat secara aktual nih, betul di tanggal tersebut, serta dilampirkan dokumentasi atau dokumen-dokumen yang lain sebagai pendukungnya ya. Ya, harapannya semoga ya nilai SPM-nya bisa dinaikkan nih di bulan depan
gitu, supaya goalnya skor SPM yang didapatkan dari angkutan kapal ya, gitu, angkutan kapal bisa naik dari bulan Juni ini gitu. Jadi kasih pujian, terus kasih poinnya nih, dia salahnya di mana? Oh iya, salahnya dia ngirimin foto tapi nggak ada tanggal, nggak ada jamnya gitu ya. Ya bisa jadi dia ngambil dari bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi itu salahnya di situ. Tapi kita kasih tahu ya, itu fungsinya buat apa? Ya buat itu tadi ya, buat perbaikan untuk di bulan berikutnya supaya skornya nggak anjlok dan makin anjlok. Silakan Bapak kasih pujian dulu, terserah. Mau diimprovisasi boleh. Tekniknya yang pertama kasih pujian, kasih kritik ya, harapannya sama goalsnya nanti apa. Mangga, saya minggir dulu, silakan. Ayo silakan Pak. Mutan. Ya sebagai SPM ya, petugas SPM, dan ini sebagai mungkin yang dinilai ya. Saya melaporkan ke Pak Rifki. Betul, jadi Bapak melaporkan, Pak Rifki ini udah ngirim data gitu ya. Boleh Bapak Rifki informasi dulu, Pak saya sudah ngirim data kemarin ya gitu. Terus Bapak menyampaikan, ternyata ada yang kurang tapi disampaikan dengan cara yang lebih baik gitu. Oke silakan. Dimulai. Ya, selamat siang Bapak Irfan. Ya, siang Pak Rifki. Ya, Bapak izin saya sudah mengirimkan data hasil pemeriksaan SPM tadi Pak. Bapak mungkin boleh diperiksa data tersebut. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sudah melihat beberapa data yang Bapak kirim ke saya. Terus ada beberapa yang menjanggal, terutama di bagian toilet, kapal, dan alat keselamatan yang kurang memadai. Tapi dari segi operasionalnya cukup lumayan. Ya kira-kira seperti itu Pak Rifki. Oh iya, terima kasih atas koreksinya Bapak Irfan. Sama Pak Rifki. Iya. Oke, ada yang kurang ya, bener nggak sih? Ya, si rotinya yang paling bawah. Ya, roti yang paling bawah belum ada nih pujian terakhirnya nih. Ya, gitu. Kelihatan rotinya. Oh, belum kelihatan rotinya, udah dimakan duluan kayaknya ya. Jadi gini, tadi kan menyampaikan mengenai apa tadi? Laporan ada yang menjanggal mengenai apa? Toilet ya? Toilet. Oke, toilet ya. Jadi boleh bilangnya gini. Pak Irfan, saya sudah mengirimkan laporan nih ya, tadi pagi mohon diperiksa ya gitu. Bapak Irfan bisa bilang gini. Oh ya, terima kasih Mas Rifki ya atas laporan yang sudah dikirimkan ke saya gitu ya. Saya apresiasi nih gitu ya, pas banget sama deadline-nya gitu dikirimkan. Tapi alangkah baiknya nih Mas, nih ada toilet yang kurang bersih ternyata laporannya gitu kan ya, hasilnya kurang bersih closingannya gitu. Nah bisa nih nanti di bulan depan ya untuk lebih di clear up lagi, lebih dibersihkan lagi supaya apa? Nanti nilai SPM di bulan depan nggak anjlok dari bulan ini gitu ya. Skornya bisa lebih tinggi gitu ya. Bisa kita anulir karena oh iya memang sudah dibersihkan nih toiletnya gitu. Bersih banget gitu kan. Kelihatan tuh nggak ada debu sama sekali gitu ya. Nggak ada kotoran sama sekali. Gitu ya Pak. Ya, jadi kita ulang lagi ya. Sekali lagi boleh ya Bu ya? Ya, supaya Oke, sekali lagi. Oke, silakan. Ya. Selamat siang Pak Irfan. Siang juga Pak Rifki. Ya, Bapak izin saya sudah mengirimkan laporan. Bapak mungkin Bapak boleh diperiksa laporan saya. Oh iya, kebetulan sekali Pak Rifki, momennya tepat. Terkait laporan yang Bapak kirim hari ini, kebetulan saya langsung ingin menyaksikan ke lokasi, melihat apa yang Bapak sudah lakukan. Iya. Dengan harapan bulan ke depannya jauh lebih baik daripada bulan ini. Oke, tepuk tangan. Oke, buat Pak Irfan dan Pak Rifki ya. Jadi jangan lupa tekniknya, pujian, kritik, pujian lagi. Harus dikasih pujian lagi supaya semangat ya melakukan perbaikan. Terima kasih Bapak, silakan untuk
souvenirnya. Oke, difoto dulu boleh? Oh boleh, dengan saya boleh. Katanya mau foto dengan saya gitu. Boleh silakan. Boleh Nanda? Tadi bantu sebentar. Ya ditunjukkan. Silakan. Gila, lebar sekali. Oke. Oh gaya bebas. MRT Jakarta pasti bisa, gitu ya. MRT Jakarta pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang ada di ruangan dan yang ada di online ya. Terima kasih Pak Irfan Deki ya. Terima kasih untuk waktunya ya dan memberikan kesempatan kami PT MRT Jakarta untuk memberikan sedikit banyak belajar bersama ya mengenai apa itu service excellent. Oke, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk pemateri yang pertama di season kedua pada hari ini.